Mohon kerjasama dari Bapak Ibu Majelis serta warga jemaat sekalian. Poin B, sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur kepengurusan BP unsur baik di tingkat jemaat maupun rayon, maka disampaikan kepada BP unsur jemaat dan rayon agar dapat memasukkan nama-nama calon badan pelayan unsur untuk selanjutnya akan dilakukan restrukturisasi badan pelayan unsur tingkat jemaat dan rayon. Poin C, untuk menunjang pendapatan inkonvensional dan non-presentasi, Majelis Jemaat Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, dan Penelitian telah mengedarkan TTS berhadiah edisi bulan Mei 2023 di setiap rayon. Total dana yang terkumpul dari TTS berhadiah edisi bulan April 2023 sebesar Rp4.270.000 dan dikurangi dengan biaya pembelian hadiah berupa BAMA untuk 10 orang pemenang sebesar 1 juta, maka dana TTS yang disetor ke bendahara jemaat sebesar Rp3.270.000. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas partisipasi jemaat dalam TTS edisi bulan April 2023. Dengan memohon partisipasi jemaat dalam TTS berhadiah edisi bulan Mei 2023. Poin D, informasi basar. Yang pertama, untuk menopang keuangan Badan Pelayan Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Paulus 25, maka akan diadakan basar seusai ibadah pagi ini. Yang kedua, untuk mempersiapkan sidang Jemaat GKI Paulus 25 ke-29, maka panitia sidang Jemaat akan mengadakan basar pada tanggal 14 Mei 2023 atau tepatnya minggu depan seusai ibadah pagi. Mohon partisipasi warga jemaat sekalian. Poin E, sesuai keputusan rapat Majelis Jemaat GKI Paulus 25 tanggal 5 Mei 2023, maka telah disepakati bersama bahwa Majelis Jemaat atas nama Jemaat GKI Paulus 25 menolak dan tidak melaksanakan serah terima Ketua Jemaat dalam ibadah Minggu pagi ini pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. PHMJ telah menyurat secara resmi dan menjelaskan sikap kita terkait mutasi dan serah terima Ketua Jemaat kepada Badan Pekerja Klasis GKI Port Lumbai dengan tembusan kepada Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Yang ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang ketambahan usia pada tanggal 1 Mei sampai dengan hari ini 7 Mei 2023. Tanggal 1 Mei, selamat ulang tahun buat Ibu Dince Francina Malwali, Rayon Saitun, anak Rusia Malanesia Arebo, Rayon Saitun, anak Helena Melani Ola, Rayon Saitun, Ibu Maria Watimena, Rayon Saitun, Ibu Merna Ropa, Rayon Shalom, anak Grace Tuhumena, Rayon Immanuel, Saudara Boy Richard Wayoy, Rayon Maranatha. Tanggal 2 Mei, selamat ulang tahun buat Ibu Marcelina Pelapori, Rayon Saitun, Saudara Hendrik Wamsiwor, Rayon Galelia, anak Reista Dwi Metia Lili, Rayon Galelia. Tanggal 3 Mei, selamat ulang tahun buat anak Cornelis Aba, Rayon Saitun, Ibu Tresia Beratabui, Rayon Saitun, anak Elizabeth Ririhena, Rayon Saitun, Saudara Hertog Fakdawer, Rayon Shalom, Ibu Lilis Haderku, Rayon Maranatha. Tanggal 4 Mei,
selamat ulang tahun buat anak Sophia Elena Rayon Saitun. Tanggal 5 Mei, selamat ulang tahun buat saudara Anton Timisela Rayon Saitun, saudari Silvi Timisela Rayon Saitun, Ibu Maria Apitulei Rayon Galilia, saudari Yulinda Pitna Rayon Immanuel, anak Melani Kaviar Rayon Maranatha. Tanggal 6 Mei, selamat ulang tahun buat Ibu Meike Since Wambrau Rayon Immanuel. Tanggal 7 Mei, selamat ulang tahun buat Ibu Chris Yudit Triani Rayon Saitun, Bapak Meyer MC Swebu Rayon Shalom, Bapak Fipriano YS Runtuwene Rayon Immanuel. Doa kami, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan umur panjang dalam kasih dan sayangnya. Ibadah saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Lukius Matui, Sarjana Teologia, Ketua Majelis Jemaat GKI Paulus Dok 5 Jayapura. Mari kita teduhkan hati dan sambut anugerahnya dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Patutlah kita bersyukur karena Tuhan begitu setia telah menuntun kita memasuki minggu yang baru di bulan Mei 2023. Kita sekarang berada di minggu kelima Paskah Kebangkitan Yesus Kristus. Hendaklah masing-masing orang dalam persekutuan ini menyambut hadirat Tuhan di pagi ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai dengan ibadah di pagi hari ini. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani 4 ayat 1 dan 2. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami di hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa. Allah dan Raja kaum sekalian. Kudus, kudus, kuduslah Allahku di sorga. Apapun yang suci menghadap berteduh. Sekalian malaikat menundukkan bunga. Seistri sorga menyembah sujud. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kita sementara berdiri, kita memuji Tuhan bersama di dalam nyanyian rohani nomor 11 pada baitnya yang pertama. Kami puji Engkau Tuhan yang empunya kuasa. Dengarlah hukum Tuhan sebagai cermin untuk kita berkaca daripadanya. Tuhan Yesus menjawab berkata kepada kita, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita telah mendengarkan hukum Tuhan yang menjadi cermin kita berkaca daripadanya. Oleh sebab itu pada kesempatan di pagi dalam ibadah sesi pertama ini, saya mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku segala dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, itu berarti kita telah menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Masing-masing pribadi, mari kita angkat hati dan berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kami percaya, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah bangkit dari kematian-Mu, membawa penebusan, membawa pembaharuan hidup. Di kesempatan pagi ini Tuhan, dalam ibadah Minggu pagi, 7 Mei tahun 2023, kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskanlah kami semua Tuhan. Sebab berdasarkan iman kami sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, membawa kemenangan bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Nyanyian rohani 139 pada baitnya yang kelima, Ya Penebus Beri Roh Kudus. Nyanyian rohani nomor 138, bait pertama, Memburu-buru Berlelah. Tuntut hidup
Demikianlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Mari kita puji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian rohani 139 pada baitnya yang kelima, Ya Penebus beri Roh Kudus. Menjemput jemaat Tuhan semuanya berdiri dan kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani nomor 79 pada baitnya yang pertama, Tuhanlah kekal Raja hati kami. Bagian pembacaan Alkitab kita di minggu pagi ini, Bapak dan Ibu persiapkanlah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertama Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58. Pertama Korintus pasal 15 Pertama Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-58. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman ini, saya mengajak jemaat Tuhan kita semua berdoa untuk meminta terang tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak membaca firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman ini. Sebab firman ini memberikan kami kekuatan, kemampuan, dan harapan. Terima kasih karena kami telah dipersatukan dalam satu persekutuan yang tidak saja memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi juga kami merenungkan kebenaran firman secara baik.
Sekali lagi Bapa, mampukan hamba-Mu, tapi juga mampukan seluruh jemaat Tuhan. Kami yang memberitakan dan kami yang mendengar kebenaran firman ini. Kami selalu ada dalam tahapan kasih Tuhan yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman yang abadi itu, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pertama Korintus pasal 15, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-58. Dengan judul pembacaan Kebangkitan Tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Demikianlah bagian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua, selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan memperhatikan, belajar dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Kristen yang ada di Korintus. Kalau kita perhatikan pertama Korintus pasal 15 ini, ada 3 topik penting yang dibicarakan oleh Paulus. Bapak dan Ibu bisa perhatikan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, pasal 15, itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Dan yang kedua, dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-34, itu Paulus berbicara tentang kebangkitan kita. Lalu ayat 35 sampai ayat 58 itu berbicara tentang kebangkitan tubuh. Bicara tentang hal kebangkitan, Bapak dan Ibu. Nah, pada saat pagi ini kita akan mempelajari tentang topik yang ketiga di pasal 15 ini, yaitu tentang kebangkitan tubuh. Ternyata Bapak dan Ibu yang saya kasihi, di kalangan jemaat Kristen Korintus, ada sebagian orang Kristen, mereka bertanya, dan ada 2 pertanyaan yang bisa dilihat di ayat 35. Ayat 35 itu Paulus mengungkapkan 2 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Kristen yang ada di Korintus. 2 pertanyaan itu adalah, bagaimana orang mati dapat dibangkitkan? Dan pertanyaan kedua, dengan tubuh apakah orang mati yang dihidupkan kembali? Dengan tubuh apakah orang mati itu dihidupkan kembali? Jadi yang pertama, bagaimana orang mati itu dibangkitkan? Caranya bagaimana? Dan yang kedua, dengan tubuh apakah manusia itu hidup kembali? Dia menggunakan tubuh apa? Apakah dia serupa dengan Hulk, sebuah film raksasa itu manusia yang kuat? Ataukah dia menggunakan tubuh seperti Superman, Batman, dan lain sebagainya? Nah, 2 pertanyaan ini Paulus menjelaskan. Itulah sebabnya pembacaan kita di pagi ini begitu panjang. Ya. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, pertanyaan pertama Paulus jawab singkat. Paulus bilang,
dasar orang bodoh. Kamu harus tahu bahwa kebangkitan manusia itu merupakan kewenangan Allah. Dan tidak ada seorang manusia pun yang punya kewenangan bicara tentang kebangkitan itu. Itulah sebabnya dia berkata di ayat 36, "Hai orang bodoh." Kata bodoh di sini menunjukkan tentang orang-orang Kristen yang tidak berpengertian. Orang-orang Kristen yang tidak punya iman. Orang-orang Kristen yang tidak punya pengharapan. Saya berharap di minggu pagi ini, berita firman Tuhan ini mau mengajak kita semua. Kita bukan bagian dari orang-orang bodoh itu. Tapi kita adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang punya iman dan pengharapan pada Kristus. Paulus mengatakan bahwa kebangkitan manusia itu diibaratkan mirip seperti hidup kembali biji gandum dan biji-biji yang lain yang telah hancur dan mati. Menurut Paulus, biji atau benih itu harus mati terlebih dahulu. Benih itu tidak akan bertunas setelah mati, tetapi juga harus mati terlebih dahulu supaya dapat hidup. Karena itu Paulus berkata, jangan bodoh bertanya kalau manusia itu tidak ada kehidupan sesudah kematiannya. Benih itu akan mati. Tetapi dari kematian itu akan terbit kehidupan yang baru. Demikianlah manusia. Ia akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Semua itu ada di dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Ini Paulus bicara. Pertanyaan yang pertama. Jadi menurut Paulus, bagaimana orang mati dapat dibangkitkan? Dan Paulus menjelaskan bahwa Tuhan punya kuasa untuk melakukannya. Yesus sanggup membangkitkan Lazarus. Itu bukti nyata. Dan bukti yang kedua adalah kebangkitan Yesus itu sendiri menggemparkan dunia ini atas kebangkitannya. Setelah dia menjawab pertanyaan yang pertama, lalu pertanyaan kedua, dia jawab, ini cukup panjang sekali jawabannya. Dengan tubuh apakah orang mati itu dihidupkan kembali? Pada pertanyaan kedua ini Bapak dan Ibu yang saya kasihi, Paulus menjelaskan begitu panjang lebar. Ia menjelaskan bahwa sebuah tubuh tanaman yang hidup bukan karena tubuh tanaman yang ditaburkan, melainkan biji, benih yang ditaburkan kemudian mati, lalu tumbuh tubuh tanaman yang baru. Artinya, ketika tubuh manusia yang terdiri dari daging itu hancur karena kematiannya, tetapi Allah akan menghidupkan kembali dengan suatu tubuh yang baru. Menurut Paulus, daging tubuh manusia itu berbeda dengan daging hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Berbeda dengan daging burung, berbeda dengan daging ikan. Sekalipun semua daging itu, entah daging manusia, daging burung, daging hewan-hewan yang lain, akan mati, akan binasa. Paulus katakan bahwa sekalipun tubuh manusia itu bersifat duniawi, tapi dia juga bersifat surgawi. Paulus juga mengatakan bahwa tubuh manusia itu ketika dia bangkit oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, dia memiliki kemuliaan. Lalu Paulus melihat ke langit, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Masing-masing planet ini, masing-masing alat penerang dunia ini, matahari punya kemuliaan berbeda dengan kemuliaan dari bulan. Bulan punya kemuliaan berbeda dengan bintang-bintang. Dan bintang yang satu dengan bintang yang lain memiliki kemuliaan yang berbeda-beda. Itu sebagai gambaran, contoh. Jadi Paulus mengatakan bahwa
ketika manusia itu dibangkitkan oleh Tuhan, memiliki tubuh yang baru, tapi masing-masing tubuh itu juga memiliki kemuliaan yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa tubuh manusia itu bersifat kekal. Ada saat di mana ia akan mati, dia akan hancur. Namun ada kehidupan setelah kematian itu. Itulah sebabnya ia berkata, tubuh manusia itu ditaburkan dalam kematian, tetapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh manusia itu ditaburkan dalam kehinaan, tetapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh manusia itu ditaburkan dalam kelemahan, tetapi dibangkitkan dalam kekuatan. Maka tubuh manusia yang ditaburkan atau yang mati itu adalah tubuh yang alamiah. Sedangkan yang dibangkitkan Tuhan kelak adalah tubuh yang rohania. Setelah Paulus menjelaskan panjang lebar sedemikian rupa, lalu Paulus dia memberikan gambaran, perbandingan. Dia katakan bahwa tubuh yang alamiah itu dan tubuh yang rohania, dia membuat perbandingan. Perbandingan itu antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Yang dimaksud dengan Adam yang pertama itu adalah manusia pertama diciptakan di Taman Eden, yang diciptakan dari debu dan tanah, dan dia sifatnya jasmani. Adam yang pertama ini memberikan gambaran bahwa semua manusia dalam dunia ini, termasuk kita saat ini, Bapak dan Ibu, kita semua diciptakan Tuhan secara alamiah dari debu dan tanah. Dan satu kelak kita akan berhenti. Ketika tertentu tubuh kita akan hancur. Ketika tertentu nafas kita akan tidak ada. Itulah sebabnya ketika ada yang meninggal, seringkali kita berkata, dia pergi dalam tidur yang panjang. Sedangkan Adam yang kedua menurut Paulus adalah Yesus Kristus yang bersifat rohania, yang menghidupkan karena ia berasal dari sorga. Hal ini memberikan gambaran bahwa semua manusia dalam dunia ini, termasuk kita saat ini, ketika kebangkitan itu terjadi, Bapak dan Ibu, Tuhan membuat tubuh kita menjadi baru dan bersifat rohani. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, daging dan darah kita ini tidak mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Daging dan darah kita tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Akhirnya Paulus membuka rahasia kepada orang-orang Korintus. Pada waktu Tuhan datang, tidak semua manusia akan mati. Ada manusia yang hidup ketika nafiri itu berbunyi. Tapi Tuhan akan membangkitkan mereka itu. Lalu kemudian dihidupkan kembali dengan tubuh yang mulia. Kekasih Kristus, saya telah menjelaskan bagian ini kepada para penatua dan syemasi. Bicara tentang kematian dan kebangkitan. Saya punya catatan perenungan di pagi ini. Dan kita harus mendengarkannya dengan baik. Bahwa manusia yang mati adalah manusia yang nanti akan hidup kembali. Itu pengharapan. Dan manusia yang dibangkitkan oleh Kristus, oleh Tuhan itu, dia memiliki kehidupan kekal bersama dengan Allah. Paulus mengedepankan pengajarannya tentang kebangkitan Yesus. Kalau Yesus bangkit,
maka setiap orang yang percaya kepadanya pun juga akan dibangkitkan oleh Kristus. Lalu pertanyaan yang muncul dalam batin kita, ketika kita mati, apakah di saat kita mati itu kita langsung naik ke surga? Apakah pada saat kita mengembuskan nafas kita yang terakhir, kita telah tiba di surga bersama dengan Tuhan? Ataukah pada saat kita mati, tubuh kita hancur dan roh kita masih ada dalam dunia ini, menanti datangnya kehadiran Tuhan pada kali yang kedua? Sebuah rahasia yang tidak dapat mampu dipecahkan oleh akal budi manusia. Tapi Paulus menegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang mati di dalam Tuhan selalu diberikan damai sejahtera. Maka ketika ada orang yang meninggal, selalu di keran semunga itu orang mengatakan telah pergi dalam damai. Tidak ada orang yang mati bilang pergi dengan kecewa. Pernahkah ada di antara kita yang melihat keran bunga orang tulis telah pergi dengan marah-marah, telah pergi dengan sakit hati, telah pergi dengan benci? Tidak ada. Yang di dalam keran bunga itu tertulis telah pergi dengan damai. Kenapa dengan damai? Karena dia pergi bersama dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, bagian pembacaan ini, kebangkitan Kristus di ayat 1 sampai ayat 11, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-34, kebangkitan kita dan kebangkitan tubuh 35 sampai 58, semua ini hendak membicarakan tentang mengarahkan kita untuk melihat bagaimana kebangkitan Kristus itu telah membebaskan kita dari maut. Maka di pagi ini Bapak dan Ibu yang saya kasihi, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Kristus bangkit. Dia menebus kita, membuat kita hidup kembali. Kita tidak lagi berhadapan dan tinggal di tengah-tengah kehidupan maut. Maka apa yang dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi satu hal yang Paulus menegaskan pada kita ketika dia berbicara tentang kebangkitan tubuh adalah Kristus telah mati dan bangkit. Dia menebus kita, tapi juga dia membaharui kita. Hidup kita bebas dari maut. Kalau tidak ada kematian Yesus Bapak dan Ibu, dan tidak ada kebangkitan dari Yesus, hidup kita tidak ada kehidupan kekal. Tapi karena Yesus datang dan Yesus mati, Yesus bangkit untuk kita, maka kita memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itu yang Paulus katakan, kau harus percaya, jangan kau bodoh. Paulus bilang untuk jemaat di Korintus, kau harus tahu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu membuat engkau diselamatkan. Kalau tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, kau tidak akan pernah diselamatkan. Maka Bapak dan Ibu yang saya kasihi, di pagi ini, saya mau bilang kepada kita, sudah ini minggu yang kelima, ya, 5 minggu kita sudah lewati Paskah, tapi kita masih ada dalam suasana kebangkitan. Itulah sebabnya stola, kain mimbar semua masih putih. Nanti dia akan berubah pada waktu hari Pentakosta. Maka pagi ini saya mau mengajarkan kepada jemaat, ya, kebangkitan Yesus itu sangat penting dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus itu yang membuat kita menang. Kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan tentang keselamatan kita yang abadi. Mari taruh hidup kita sesungguhnya kepada Yesus dalam seluruh tugas dan pekerjaan kita masing-masing.
sambil percaya bahwa Yesus yang telah bangkit itu, Yesuslah yang memberikan kita kehidupan. Hari ini kita susah dan besok kita akan mati. Tubuh kita yang kita poles dengan semua bahan-bahan rempah-rempah itu, mempercantik diri, menggantengkan diri, satu kelak juga pasti dia akan hancur. Tetapi ketika orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit itu, dia memberikan kehidupan kekal dan abadi ya, untuk kehidupan kita semua. Selamat berkarya di minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Sapa ke kiri kanan Anda, bilang, hari ini panas ya. Bilang. Ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kita berada pada iklim yang panas. Kemarin 36 tidak salah panasnya. Mudah-mudahan sebentar ini panas 40. Wow. Kemarin 36 tidak salah, 33 ya. Hari ini 40. Besok 50. Lusa 60. Dia naik terus. Kalau sampai begitu kita kapok karena panas. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan alam yang terbaik untuk kita. Hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara derma saudara-saudara dikumpulkan bagi pekerjaan pemberitaan Injil Kristus. Dengarkanlah nasihat para rasul. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita melakukan nyanyian rohani nomor 66 dan Kidung Jemaat nomor 388. Kita awali dengan nyanyian rohani nomor 66. Hai puji kuasa namanya. Hai puji kuasa namanya, malat semesta di hadapan arahnya beri hormat, hormat, hormat Yesus.
lanjutkan dengan Kidung Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus, namun melupakannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari mulia damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, akan melupakannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba menyampaikan dalam keterbatasan, tetapi Tuhan jualah yang akan menjelaskan lebih dalam. Berkatilah kebenaran firman ini ya Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui kuasa Roh Kudus pada setiap kami masing-masing. Bapa yang baik dan murah hati dalam Kristus, di pagi ini hamba berdoa untuk jemaat-Mu di sini. Kami menyampaikan doa syukur dan permohonan kami di pagi ini ya Allah. Kami mengucap syukur dengan seorang bapa tanpa nama dari Rayon Bukit Zaitun, yang mengucap syukur atas pertambahan usianya yang ke-79 tahun pada tanggal 5 Mei 2023. Tuhan memberkati Bapa terkasih. Kami juga mengucap syukur dengan saudari Angel Adilang dari Rayon Bukit Zaitun, yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan sayang anak ini. Seorang ibu tanpa nama dari Rayon Galelia juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan tahu ibu ini, Tuhan kasih berkat untuknya. Hamba juga mengucap syukur bersama dengan jemaat-Mu di pagi ini, bersama-sama dengan keluarga Timisela dari Rehena, dari Rayon Bukit Zaitun, yang mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Bapak dan Ibu sehat, anak-anak dalam pendidikan, pertumbuhan dan pergaulan serta pekerjaan di dalam perlindungan Tuhan sendiri. Terimalah pengucapan syukur dari kedua hamba-Mu ini. Begitu pula pengucapan syukur dari hamba-Mu, Bapak Michael Kambuaya bersama ibu dan anak-anak dari Rayon Galelia. Keluarga hamba-Mu ini mengucap syukur atas penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu melimpah. Usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak. Hamba menyerahkan keluarga ini dalam tangan pengasihan Tuhan yang abadi. Ada juga anggota jemaat yang membawakan perpuluhan. Dua orang tanpa nama dari Rayon Immanuel. Saudari kekasih Windy Martiani dari Rayon Galelia. Tuhan memberkati
melimpahi dia dalam kehidupan. Tuhan tolong dia dalam membantu bendahara jemaat kami dalam pengelolaan keuangan. Persepuluhan dari keluarga Timisela dari Hena dari Rayon Bukit Saitun, perpuluhan dari Bapak Rudi Gedi dari Rayon Immanuel. Tuhan sayang hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan janji-Mu. Janji Tuhan seperti mentari di waktu pagi. Keluarga Bapak Penatua Albert Lantang dari Rayon Galelia juga membawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati Ibu, berkati pekerjaan Bapak Kuri F. Marani juga membawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Berkati Bapak kekasih, lindungi dan pelihara selalu. Bapa di sorga, itu doa-doa pengucapan syukur dan persepuluhan dari keluarga-keluarga, dari kekasih-kekasih Kristus di tengah-tengah jemaat ini. Hamba berdoa untuk beberapa anggota jemaat kami yang sakit. Hamba terus berdoa untuk Oma Sembung, Ibu Blandina Reupasa, Bapak Roy Nusi, Oma PKD, Ibu Din Wiyai, Ibu Syamas Kristina Waromi, Ibu Korista Ansyamsum, Oma Sin Tuana Kota, Opung Aritonang, Saudari Paulina Iji, Bapak Damanik, dan anak Keina Palar. Dan jemaat yang sakit dan dalam perawatan di rumah sakit, Bapak Felix Sarewo di rumah sakit Dok 2. Hamba terus berdoa dan terus berdoa kepada mereka semua. Sampai Tuhan melakukan tanda heran dalam hidup mereka. Berkati para dokter, mantri, dan suster yang setia merawat orang-orang kekasih kami. Biarlah hamba-hamba-Mu ini melayani dengan setia. Biarlah mereka melayani dengan tulus dan cinta yang dalam. Hamba berdoa bagi para lansia, orang-orang tua dalam jemaat kami di hari tua. Tuhan sayang Oma, Opa, Nene, dan Tete, kami semua di rumah. Mereka sudah lanjut usia. Terkadang mereka tidak bisa jalan ke gereja. Ada satu dua di antara mereka yang masih aktif beribadah bersama dengan kami. Tuhan memberkati, berikan panjang umur kepada mereka. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan sayang mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kami semua. Hamba menyerahkan pemerintah, bangsa, dan negara dalam mengayomi masyarakat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, secara khusus Bapak Gubernur Papua, Wali Kota Jayapura, Sekda, dan semua OPD-nya, pimpinan TNI dan Polri, Bapak Kapolda, Wakapolda, Bapak Pangdam, Wakil Pangdam, semua prajurit, Tuhan pimpin mereka. Anggota-anggota jemaat kami yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, di kantor gubernur, di kantor kabupaten, di kantor kota Madia, jabatan-jabatan yang Tuhan kasih kepada mereka di atas pundak, mereka dapat bekerja dengan setia. Anggota-anggota jemaat kami yang sebagai guru, dosen, pekerja-pekerja medis, dokter, mantri, suster, saudara-saudara kami yang bekerja sebagai pengusaha dan lain sebagainya, saudara-saudara kami yang bekerja di bank-bank, Tuhan memberkati, yang ada di pasar, yang ada di lautan, sebagai petani, tukang ojek, supir taksi, sampai buru-buru bagasi,
Tuhan memberkati mereka semua. Bapa di surga, hamba menyerahkan badan pekerjaan sinode, Bapak Ketua Sinode, Bapak Sekretaris yang bersama dengan kami di jemaat ini, badan BPM yang lain, semua departemen, Tuhan pimpin. Badan-badan pekerja klasis, terutama BPK Port Numbai, hamba mendoakan supaya Tuhan memberkati mereka semua. Persiapan untuk Pentakosta Temuraya Majelis Jemaat kami bawa juga dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan juga kehidupan dari para pendeta, penginjil, guru jemaat, para penatua dan syamasi, terutama para penatua dan syamasi di jemaat GKI Paulus. Tuhan kasih mereka roh kesetiaan supaya mereka melayani Tuhan dengan setia. Berkati istri mereka, berkati suami, dan memberkati anak-anak, anak-anak mantu dan cucu-cucu. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu. Sebentar mereka akan mengajar. Tuhan memberkati badan pelayan unsur PKB, badan pelayan unsur PW, badan pelayan unsur PAM, dan badan pelayan unsur PAR. Semua koordinator majelis di setiap rayon, Zaitun, Shalom, Galilea, Immanuel, dan Maranatha. Tuhan memberkati semuanya dalam tugas-tugas pelayanan. Tuhan memberkati para pendeta yang ada di tengah-tengah jemaat ini yang setia membantu dan menopang pelayanan. Anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan, mulai dari TK, PAUD, sampai perguruan tinggi. Anak-anak kami yang sementara studi di berbagai kota di Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia, di luar negeri. Hamba bawa mereka semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Ada anak-anak yang sudah selesai studi, mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka juga sedang mencari jodoh. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Hamba berdoa dan menyerahkan pekerjaan minggu ini dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau ada yang berangkat dengan pesawat, Tuhan jaga. Dalam mengendarai kendaraan, Tuhan pelihara. Ketika ada di tempat tugas mereka, Tuhan melindungi. Hamba menyerahkan tim rehabilitasi gedung gereja dan rencana pembangunan kembali rumah pastori yang rusak akibat gempa. Tuhan memberkati Pak Kambuaya dan teman-teman semua supaya mereka setia bekerja. Begitu juga dengan panitia hari-hari besar gereja, Ibu Aca Manufandu dan semua teman-teman. Panitia sidang jemaat dari Rayon Galilea, Bapak Rum Korem, dan teman-teman, Tuhan pimpin selalu. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami di minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Berkatilah persembahan kami, berkati bendahara jemaat kami, berkati bendahara-bendahara unsur BPG. Hamba lupa berdoa untuk guru-guru SD YPK, SMP YPK, SMK, SMA gabungan. Tuhan jaga mereka semua murid. Mereka yang sudah selesai dari SMA, yang sudah lulus, yang SMP akan ujian, SD akan ujian di bulan-bulan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Ada anggota jemaat yang memasuki masa-masa pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih banyak, berkatilah hidup kami di sepanjang minggu ini, supaya kami selalu menikmati kasih-Mu yang abadi. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,
kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita melakukan nyanyian rohani 131 pada bait pertama, 2 dan 3. Tapi kita menyanyi menggunakan ragam atau lagu naik ke Bukit Sion. Naik, na tinggi. Nyanyian seperti itu. Pimpin aku, ya, musik. Bait yang ketiga saya jemput kita berdiri. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku. Roti surga, jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku. Ya penganjur, jadilah perisaiku. Dan di dalam air Yordan angkatlah ketakutan. Berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya hormat-Mu ku nyanyikan. Selamanya hormat-Mu ku nyanyikan. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan tuntunan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Selamat bekerja pada minggu kerja yang baru. Kita sejenak dalam saat teduh. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Matu yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Juga kepada jemaat yang telah hadir dalam ibadah di pagi hari ini.
Kami mengucapkan terima kasih kepada singer, organis, sound system, multimedia, dan kostor. Selamat memasuki minggu kerja yang baru, Tuhan memberkati.